Miliki sebagian orang-orang Yahudi. Kita perhatikan, dan kita ingat Hitler membenci mereka. Begitu juga Elkham, begitu juga Stalin, semua yang ada di dunia. Tetapi mereka tetap setia dengan apa yang mereka percayai. Dan mereka membunuhnya hanya karena mereka adalah orang-orang Yahudi. Haleluya. Jadi kita tahu bagaimana tentang sejarah Martin Luther juga memiliki pendapat yang sama. Dia berkata semua orang-orang Yahudi harus dibasmi. Dikatakan mereka adalah antikris. Haleluya. Tetapi dia masih berada pada dispensasi yang lain dan tidak memahaminya, tidak mengerti firman. Haleluya. Jadi firman kebenaran itu muncul. Semuanya ini disingkapkan di akhir zaman ini. Pesan muncul di akhir zaman ini. Disinilah semuanya disingkapkan. Yang tidak dimengerti semua harus ditampilkan di akhir zaman ini. Tidak ada yang tersembunyi. Haleluya. Jadi bagaimana orang-orang akan pernah membutakan Israel? Jadi orang tidak dapat melakukannya. Bagaimana mungkin Nabi itu berdiri di sana pada zaman itu dan berkata, "Engkau Israel seperti seekor kuda yang bertanduk." Ketika mereka berusaha untuk memperlihatkan kepadanya bagian terburuk darinya. Dan dia berkata, "Siapa yang memberkati engkau akan diberkati. Dan siapa yang mengutuk engkau akan dikutuk." Haleluya. Bilangan 22 ayat 10 sampai 12. Haleluya. Jadi suatu kali mereka mengira bahwa Allah akan melupakan. Ketika Nabi itu melihat bahwa hal yang gelap datang kepada orang-orang Yahudi, haleluya, manusia itu sendiri sana dan firman Allah turun kepadanya. Dia berkata, "Oh Tuhan, apakah engkau akan meninggalkan umatmu?" Haleluya. Apa yang dikatakan Musa kepadanya itu adalah perkataan Musa. Haleluya. Itulah sebabnya Allah bertanya, "Apa yang ada padamu?" Ia berkata, "Sebatang tongkat pengukur." "Berapakah tingginya langit?" Ukurlah itu. "Berapakah dalamnya lautan?" Ukurlah itu. Apa yang dikatakan? Apa jawabannya Musa? "Aku tidak dapat mengukurnya." Tapi Allah menjawab. Dia berkata, Begitu juga aku tidak akan pernah bisa melupakan Israel." Haleluya. Bagaimana mungkin Allah melupakan dirinya sendiri? Bagaimana mungkin Yesus melupakan saudara-saudara? Haleluya. Aku tidak akan pernah bisa melupakan Israel. Itulah sebabnya dia berkata, "Bapa, ampunku semua." Haleluya. Kita bersyukur supaya kita mendapatkan kasih Kristus, supaya kita bisa diselamatkan. Haleluya. Tahu bahwa ayat tersebut Mazmur 13, 137 ayat 5, Yesaya 49 ayat 14 bertugas, dan Yesaya 54 ayat 4 sampai 12. Haleluya. Jadi dia tidak akan melupakannya. Dia harus membutakan anaknya sendiri untuk memberikan kesempatan kepada kita. Haleluya. Jadi bagaimana gereja-gereja di akhir zaman ini? Apakah menerima atau apakah menolaknya? Haleluya. Jadi gereja-gereja di akhir zaman ini sudah menolaknya. Kenapa? Karena tidak mau menerima pesan di akhir zaman. Haleluya. Glory. Jadi
Mereka berpegang demi firman Allah. Mereka adalah orang-orang Yahudi. Mereka memiliki Taurat mereka. Mereka setia dengannya. Mereka setia dengan itu. Dan mereka adalah orang-orang Yahudi dan memiliki Taurat. Dan Taurat adalah firman. Mereka tetap setia dengannya. Haleluya. Dan oleh kesaksian yang mereka miliki, mereka mati martir. Dan inilah jiwa-jiwa yang berada di bawah mesbah. Haleluya. Glory. Jadi sekarang kita perhatikan, mereka berada di dalam kebutaannya sehingga membunuh Mesias mereka. Dan saat ini mereka menuai atas perbuatannya itu. Mereka menyadarinya. Mereka menyadari setelah ia tiada. Mereka mengerti pada waktu itu ketika mereka datang di hadapan mesbah Allah. Tetapi sekarang kasih karunia Allah adalah untuk mereka. Haleluya. Itulah sebabnya Allah memberikan jubah putih kepada mereka. Haleluya. Jadi, tetapi mereka yang di sini ya, jiwa-jiwa yang berada di bawah mesbah karena firman Allah dan kesaksian yang mereka miliki sebagai umat Allah, orang-orang Yahudi. Dan perhatikan, kasih karunia Allah datang kepada mereka. Dan Yesus memberikan kepada mereka masing-masing selai jubah putih. Haleluya. Itu betul-betul terjadi sesudah gereja pergi. Karena mereka setia kepada perkara mereka. Dan mereka dibutakan. Dan mereka tidak mengetahuinya. Mereka tidak mengetahuinya. Mereka sedang memainkan dengan tepat bagian yang sudah Allah tentukan untuk mereka main. Haleluya. Jadi Yohanes memandang dan melihat jiwa-jiwa di bawah mesbah itu. Yang melihat jiwa-jiwa itu. Haleluya. Jadi mereka berseru, berapa lama lagi? Sedikit waktu lagi. Haleluya, sedikit waktu lagi. Mereka menyadari bahwa mereka telah membunuh Mesias mereka. Dan mereka tidak mengetahuinya. Tetapi kemudian mereka menyadari mereka juga harus dibunuh untuk membayar itu. Haleluya. Sebab berbuat salah. Haleluya. Dan sekarang lihatlah hal apa yang harus mereka lakukan. Mereka telah bersalah karena membunuh, sehingga mereka harus dibunuh. Mereka berseru, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami. Perhatikan ketika Mesias disalibkan. Matius 27 ayat 25. Dan mereka dibutakan. Haleluya. Nah, jadi seandainya dahulu mereka tidak dibutakan, maka Allah akan berkata, biarkan saja mereka tidak layak. Tetapi oleh sebab mereka dibutakan Allah, kasih karunia-Nya sampai kepada mereka. Haleluya, amin. Berbicara mengenai kasih karunia yang besar, maka kepada mereka masing-masing diberikan selai jubah, karena seluruh Israel akan diselamatkan. Setiap orang yang namanya sudah tertulis dalam kitab kehidupan anak domba Allah. Haleluya. Jadi Yesus memberikan kepada mereka masing-masing selai jubah, sama seperti Yusuf lakukan kepada saudara-saudaranya tadi. Sebuah perlambang. Ketika Yusuf berdiri di sana dan ketika dia akhirnya, haleluya, akhirnya di dalam istananya atau di tahtanya dia berkata, semua orang tinggalkan aku. Semua orang tinggalkan aku, kata Yusuf kepada seisi istananya tersebut. Jadi istrinya kemana? Istrinya berada di dalam istana, di mana mempelai wanita akan berada di sana juga.
Sebelum Yusuf berjumpa dengan saudara-saudaranya, istrinya dan juga anaknya sudah diantar ke istana. Haleluya. Jadi sebelum 144.000, ya, setelah tampil kedua saksi itu, mempelai wanita sudah terlebih dahulu terangkat. Haleluya. Jadi dia berbicara. Yusuf berbicara dengan bahasa Ibrani. Aku adalah saudaramu Yusuf. Haleluya. Aku adalah saudaramu Yusuf. Yesus berbicara hal yang sama kepada orang-orang Yahudi itu. Haleluya. Jadi bagaimana tentang saudara-saudara Yusuf? Mereka sangat ketakutan dan gemetar. Engkau pasti hendak menangkap kami, katanya. Haleluya. Jadi itu dikatakan Yusuf, tunggu dulu. Allah melakukan itu untuk suatu maksud. Engkau membuang aku untuk memelihara kehidupan. Haleluya. Glory. Haleluya. Engkau membuang aku untuk memelihara kehidupan. Kalau tanpa Yusuf, semua manusia akan mati oleh karena kelaparan. Haleluya. Jadi dia berkata, Yusuf berkata, jangan marah kepada dirimu, kepada diri kalian sendiri. Jangan marah kepada diri kalian sendiri. Karena kenapa? Karena saudara-saudara Yusuf, haleluya, sama seperti Yusuf. Mereka, ya, bahwa mereka memiliki diri yang sama kepada Yusuf. Haleluya. Dia berkata, jangan marah kepada diri kalian sendiri. Semuanya baik-baik saja. Haleluya. Semua telah berakhir. Haleluya. Allah mengirimkan aku ke sini untuk mendahului kalian. Kejadian 45 ayat 1 sampai 8. Haleluya. Jadi Alkitab berkata mereka akan bertanya kepadanya ketika mereka melihat kedatangannya. Hei, engkau adalah Mesias, kami tahu. Tetapi bagaimana dengan luka-luka ini? Dia berkata, oh, aku mendapatkannya dari rumah sahabat-sahabatku. Haleluya. Zakaria 13 ayat 1. Glory. Jadi sahabat-sahabat, dan kemudian mereka akan mengenali ketika mereka menyadari mereka yang tersisa yaitu 144.000 orang. Alkitab berkata bahwa mereka akan terpisah. Haleluya, akan terpisah. Satu keluarga dari keluarga yang lain. Dan selama berhari-hari hanya menangis dan meratap. Dan berjalan mondar-mandir dan merangkak di lantai berkata, bagaimana kita sudah melakukannya? Bagaimana kita sudah melakukannya? Kita telah menyalibkan Mesias kita sendiri. Mereka menangis seperti sebuah keluarga yang kehilangan anak sulung. Bagaimana kita melakukannya? Kata mereka. Zakaria 12 ayat 10-12. Haleluya. Mereka orang-orang Yahudi. Mereka adalah orang-orang yang paling rohani di dunia. Pilihan Allah. Tetapi dia membutakan mereka untuk mengambil kita. Mengambil mempelai wanita. Haleluya. Jadi itulah sebabnya mempelai wanita yang sudah dipilih Allah tidak akan pernah menolak pesan tersebut. Tidak pernah menolak seruan. Haleluya. Yang dibawakan oleh Malaki 45 Nabi Branham. Haleluya. Jadi apakah penghakiman gereja bangsa masa kini? Haleluya. Sengaja dibutakan oleh Allah agar supaya dia bisa mendapatkan kita, mempelai wanita bagi Yesus. Mengambil mereka dari sana.
dan perlambang-perlambangnya dan yang lainnya. Haleluya. Jadi siapakah jiwa-jiwa ini? Mereka bukanlah orang-orang kudus yang mati martir. Mereka telah pergi. Haleluya. Jadi kepada mereka masing-masing diberikan selai jubah putih. Haleluya. Tetapi sekarang kasih karunia Allah turun atas mereka. Yesus memberikan kepada mereka masing-masing selai jubah putih. Sama seperti Yusuf lakukan dengan memberikan kasih karunia-Nya kepada saudara-saudaranya. Haleluya. Jadi sekarang kita perhatikan, meskipun mereka telah berusaha untuk melenyapkan Yusuf juga, namun kasih karunia-Nya turun atas mereka. Haleluya. Tetapi kita lihat Allah yang menyelamatkan hal itu. Allah membiarkan mereka semua melakukan itu sehingga mereka mengusir, haleluya, mengusir dia dan membawanya ke tempat istana tersebut. Itulah sebabnya dikatakan sehingga aku dapat memelihara kehidupan atas orang-orang bangsa kafir yang ada di sini. Haleluya. Siapa yang mengatakan? Yesus. Haleluya. Jadi di mana aku mendapatkan istri yang berasal daripadanya? Aku tidak akan mempunyai istri jika aku tetap tinggal di sana. Haleluya. Jika Yesus Kristus tetap bersama-sama dengan bangsa Yahudi, kalau dia tidak membutakan bangsa Yahudi, Israel, maka dia tidak akan mendapatkan mempelai wanita dari bangsa kafir. Haleluya. Jika Yusuf bersama-sama tetap dengan keluarganya, saudara-saudaranya, dia tidak akan mendapatkan Asnat. Dia tidak akan mendapatkan Efraim dan Manasye. Haleluya. Jadi semua perlambang yang manis. Rencana Allah yang sempurna. Haleluya. Itulah sebabnya, dan sekarang aku datang untuk mengambil kalian semua. Kalian semua akan memiliki hidup yang baik juga. Aku akan membawa kalian kemari. Kita semua akan hidup bersama-sama sebagai satu keluarga besar. Haleluya. Dia bertanya, satu hal yang ingin aku tanyakan kepadamu. Haleluya. Jadi dia menanyakan sesuatu yang baik kepada mereka. Dan Yusuf bertanya kepada ayahnya. Haleluya. Jadi kita memperhatikan dia, apa yang dia perbuat kepada si kecil, Benyamin. Inilah saudaranya yang paling kecil. Yang adalah pelambang dari 144.000 orang. Haleluya. Jadi ia segera berlari ke arah Benyamin. Terpekul di lehernya dan mulai memeluknya. Adiknya yang lahir di dalam keluarganya. Sesudah dia pergi. Haleluya. Jadi gereja yang pertama, gereja ortodok itu, 144.000 orang itu dilahirkan pada saat ketidakhadirannya. Haleluya. Di saat ia sedang pergi untuk mendapatkan mempelai bangsa kafir. Bangsa kafirnya. Haleluya. Kita sudah mengerti akan hal bagaimana tentang perlambang Yusuf. Jadi meskipun mereka sudah berusaha untuk membuang Yusuf, kasih karunia-Nya menjamah mereka. Meskipun mereka berusaha untuk membuang Yesus, ia masih datang kembali. Karena dulu mereka buta. Dan memberikan kepada mereka masing-masing selai jubah putih. Bagaimanapun juga ia akan membawa mereka pulang ke rumah. Hal itu tidak membuat suatu perbedaan sedikit pun
Sebab dia telah berkata, bagaimanapun juga aku akan menyelamatkan mereka semua. Haleluya. Kita perhatikan ayat 10. Mereka meminta pembalasan. Jika mereka dalam mempelai, pasti seperti Stefanus. Haleluya. Apa yang dikatakan? Bapa, ampunilah mereka. Di mana tertulis Kisah Rasul 7 ayat 60. Tetapi mereka ini adalah orang-orang Yahudi yang baru saja masuk. Mereka meminta pembalasan. Haleluya. Haleluya. Kami ingin supaya engkau membalaskan untuk kami di sana, kata mereka. Jadi hanya sedikit waktu lagi. Ayat 10. Dan mereka berseru dengan suara nyaring dan berkata, berapa lama lagi, oh Tuhan, yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi? Haleluya. Dan kepada mereka masing-masing diberikan selai jubah putih. Dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu. Sedikit waktu lagi. Sedikit waktu lagi. Sehingga kawan-kawan pelayan. Siapakah itu pelayan-pelayan? Nabi-nabi. Nabi-nabi itu sedang berkhotbah kepada Israel sekarang. Hingga kawan-kawan pelayanmu, juga kawan-kawan pelayanmu, dan saudara-saudaramu yang akan dibunuh. Haleluya. Kita lihat orang-orang yang telah ditentukan untuk dibunuh. Haleluya. Kalau sudah ditentukan untuk dibunuh, dia harus dibunuh. Sama seperti mereka hingga mereka dibunuh dengan seperti saudara-saudaranya. Jadi siapakah sebenarnya yang harus dibunuh ini nanti? Siapakah yang menyusul? Siapa yang dikatakan? Apakah harus ada orang-orang nanti atau orang-orang Yahudi yang harus dibunuh? Haleluya. Jadi sekarang dengan kata lain itu telah ditentukan bagi mereka. Haleluya. Jadi mereka harus menggenapkannya. Beristirahat untuk sedikit waktu lamanya. Haleluya. Jadi kita perhatikan, saudara-saudaramu yang harus dibunuh juga, yang berarti 144.000 orang itu akan dipanggil di masa kesusahan besar. 144.000 orang itu dipanggil. Haleluya. Glory. Jadi mereka harus mati martir oleh si antikris. Haleluya. Dan kita perhatikan pada tunggangannya yang terakhir, di mana dia berusaha merusakkan perjanjian itu dengan orang-orang Yahudi di sana. Dan kesanalah ia pergi. Orang-orang Yahudi 140.000 orang itu akan dipanggil oleh dua saksi di Wahyu 11. Haleluya. Kita sudah membahas bagaimana 70 minggu Daniel. Haleluya. Jadi kita perhatikan di mana Daniel diberitahu bahwa Mesias akan datang. Raja Mesias. Ya. Jadi Israel masih mempunyai 70 minggu yang tersisa. Dan di pertengahan 70 minggu itu Mesias akan disingkirkan. Dan persembahan korban sehari-hari dihentikan. Tetapi masih ada masa 3,5 minggu yang ditentukan. Di dalam masa yang tadi mengambil mempelai bangsa kafir. Daniel 9 ayat 24 ayat 20 sampai 27. Ia pergi dan ketika mempelai wanita pergi, dua nabi datang ke
ke Israel, Musa dan Elia. Dan jiwa-jiwa yang sudah mati martir itu terdapat ya di situ. Sedang orang-orang Yahudi yang sejati terdapat di sana. Mereka akan mendapati nama-nama mereka tertulis pada kitab itu. Yang hidup dengan kehidupan yang benar dan melakukan hal yang benar. Menghidupi ajaran agama Yahudi. Ya, menghidupi ajaran agama Yahudi itu dengan sepenuhnya. Dan mereka mati martir oleh Elkab dan banyak lagi yang lain. Orang-orang yang jujur dan jutaan dari mereka mati di sana dan tentara-tentara Jerman menembaki mereka sampai mati. Dan membunuh mereka dan membinasakan mereka dan menggantung mereka pada tonggak-tonggak kayu dan membakar mereka dan mengkremasi mereka dan lain sebagainya. Orang-orang yang haus dan lapar akan darah. Kita tahu Hitler dan Stalin dan Mussolini. Dan mereka semua orang-orang yang membenci orang-orang Yahudi. Haleluya. Glory. Memang ada sekelompok orang-orang Yahudi yang yang bejat. Haleluya. Jadi sama saja yang terdapat juga pada orang-orang bangsa kafir. Tetapi orang Yahudi yang sejati, Allah sudah menaruh namanya kepada kitab itu sebelum dasar dunia dijadikan. Sama seperti bangsa kafir. Haleluya. Jadi disitulah dibunuh di dalam di masa itu. Haleluya. Sesudah jutaan orang Yahudi itu dibantai, orang-orang yang tidak berdosa, orang-orang bangsa-bangsa yang ada di dunia. Haleluya. Disinilah kitab suci berkata bahwa tepat di dalam masa ini, mereka masing-masing yang berada di bawah mezbah menyadari apa yang telah terjadi. Dan kepada mereka diberikan jubah putih. Haleluya. Berapa sempurnanya hal tersebut. Tetapi sesudah jutaan orang Yahudi itu dibantai, orang-orang yang tidak berdosa oleh bangsa-bangsa yang ada di dunia, ya. Disinilah kitab suci berkata bahwa tepat di dalam masa ini. Haleluya. Jadi mereka ada di bawah mezbah. Jadi mereka berkata, "Maka kami tidak kembali ke kerajaan itu saat ini juga?" Kerajaan bangsa Yahudi akan didirikan atas muka bumi. Yohanes mengatakan kerajaan itu di surga. Haleluya. Jadi sekarang yang ini adalah kerajaan Injil. Haleluya. Kerajaan Injil. Tetapi kerajaan Yahudi akan diberitakan oleh kedua nabi ini. Jadi kita perhatikan kerajaan yang di bumi, kerajaan surga diberitahukan oleh orang-orang Yahudi. Haleluya. Jadi yang dimaksudkan kerajaan didirikan di muka bumi ini pada masa 1000 tahun. Sesudah masa 1000 tahun kepada orang-orang Yahudi. Haleluya. Kepada orang-orang Yahudi. Jadi kita perhatikan pada masa Daniel, pada pertengahan yang kedua daripada 70 minggu itu, Mesias akan disingkirkan pada pertengahan masa itu. Itu pada pertengahan masa. Haleluya. Setengah dari 7. 3,5. Haleluya. Berapa lamakah Kristus berkhotbah? 3,5. 3,5 tahun. Haleluya. Tetapi masih ada yang ditentukan bagi bangsa itu. Apa? 3,5 tahun yang lain. Haleluya. Tetapi selama masa ini,
Apa yang telah terjadi? Mempelai bangsa kafir dipilih di dalam ketujuh zaman gereja dan naik.